Kapan terakhir kali kamu dapat Indonesia merupakan salah satu wilayah yang sering terdampak bencana alam, salah seperti gempa dan frekuensi aktivitas gempa bumi yang tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh zona subdukasi yang berada di selatan Pulau Jawa yang terbentuk melalui aktivitas lempeng Indo-Australia terhadap Blok Sunda. Dengan adanya pembangunan yang semakin berkembang, maka diperlukan bangunan yang tahan dan bisa mengurangi resiko gempa. Bencana gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar terhadap struktur bangunan dan infrastruktur. Gempa, terutama untuk struktur yang lebih sederhana dan dalam skala kecil. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penerapan metode ini serta kekurangannya sangat penting bagi para perancang dan insinyur sipil dalam rangka meningkatkan keselamatan dan ketahanan bangunan terhadap gempa bumi. Analisis gempa statis ekivalen merupakan alat yang efisien dan efektif dalam desain struktur tahan gempa, terutama untuk struktur yang lebih sederhana dan dalam skala kecil. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penerapan metode ini serta kekurangannya sangatlah penting bagi para perancang dan insinyur sipil dalam rangka meningkatkan keselamatan dan ketahanan bangunan terhadap gempa bumi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang analisa dari tugas wajib atau TW dari mata kuliah teknik gempa. Langsung saja kita masuk ke analisa pertama, yaitu menghitung dimensi kolom dan balok. Untuk menentukan apakah H1/12 atau H1/14, jika panjang total bangunan dibagi lebar total bangunan kurang dari 1,5, maka yang dipakai adalah 1/12. Nah, jika P total bangunan atau panjang total bangunan dibagi lebar total bangunan lebih dari 1,5, maka yang dipakai adalah 1/14. Nah, sehingga P total bangunan dibagi L total bangunan, di sini P total bangunannya adalah 12 dan lebar bangunannya adalah 9. Maka 12 dibagi 9 hasilnya 1,33, dan 1,33 ini adalah kurang dari 1,5. Maka balok melintang yang dipakai adalah H1/12. 3000 dibagi 12 hasilnya adalah 250 mm, atau kita bulatkan dengan kelipatan 50 menjadi 350 mm. Sedangkan B rumusnya adalah H dibagi 2, yaitu 350 dibagi 2 hasilnya 175 mm dibulatkan menjadi 250 mm. Nah, sehingga dimensi balok yang digunakan adalah 250 mm per 350 mm. Selanjutnya ada perhitungan balok memanjang.
Rumusnya yaitu H1/12 sama dengan 3000 dibagi 12, hasilnya 250 mm, dibulatkan menjadi 350 mm. B sama dengan H bagi 12 atau H/12 sama dengan 350 dari hasil H balok memanja dibagi 2 sama dengan 175 mm, dibulatkan menjadi 250 mm. Sehingga dimensi balok yang digunakan adalah 250/350 mm. Selanjutnya ada kolom. B kolom sama dengan B balok ditambah 400. B balok yaitu 250 ditambah 400, hasilnya adalah 650 mm. H kolom sama dengan B balok dikali P total bangunan dibagi jumlah tias dikali M melintang per L total bangunan dibagi jumlah tias kali N melintang. B baloknya adalah 650 dikali panjang total bangunan 12 dibagi jumlah tias dikali 5 per lebar total bangunan dibagi 4 tias dikali N melintang. Hasilnya adalah 866,6 mm atau dibulatkan menjadi 850 mm. Nah, sehingga dimensi yang digunakan adalah 650/850 mm. Selanjutnya ada perencanaan tebal plat. LNY sama dengan IY bagi 2 sama dengan LNY sama dengan LY min 2 1/2 dikali B balok melintang sama dengan 3000 min 2 1/2 dikali 250, hasilnya 2750 mm. Sedangkan LNX LY min 2 1/2 dikali B balok memanja sama dengan 3000 min 2 1/2 dikali 250, hasilnya 2750 mm. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai delta dengan rumus LNY dibagi LNX. LNY-nya tadi 2750 dibagi LNX 2750, hasilnya 1, maka 1 ini adalah nilai beta. Nah, di sini ada Hamin, rumusnya LNX. Rumusnya LNX 0,8 ditambah FY per 1500 per 36 tambah 9 beta dikali 1 sama dengan 2750 ditambah 0,8 ditambah 400 per 1500 per 36 tambah 9 dikali 1, hasilnya 185 mm. Selanjutnya ada Hmax, rumusnya LNY 0,8 ditambah FY per 1500 per 36, hasilnya 81,481 mm atau kita bulatkan menjadi 120 mm. Selanjutnya ada perhitungan berat spesifik efektif atau W. Nah, beban hidup untuk bangunan rumah susun atau apartemen adalah 250 kg per meter persegi. Nah, itu berdasarkan buku PPPURG 1987 halaman 12. Dan beban hidup pada tiap atap adalah 100 kg per meter persegi berdasarkan buku PPURG 1987 halaman 7. Nah, di sini ada data beban mati. Yang pertama adalah tebal plat sama dengan 0,12, beban spesi 21 kg per meter persegi. Selanjutnya ada beban keramik 24 km per meter persegi, beban plafon dan penggantung 18 kg per meter persegi. Beban sendiri plat yaitu 2400 kg per meter persegi.
dan berat total beban mati QD 22.463 kg per meter persegi. Selanjutnya ada beban gempa. Berat seismik aktifnya adalah panjang total bangunan 12 meter, lebar total bangunan 9 meter, jumlah portal memanjang 4 meter, jumlah portal membentang 3 meter, tinggi kolom lantai 2 sampai lantai 3 3,5 meter, tinggi kolom lantai 1 3,5 meter, panjang total balok tiap lantai 93 meter, jumlah kolom 20, dimensi kolom 0,65 kali 0,80 meter, dimensi balok 0,25 dikali 0,35 meter, tebal plat 0,12 meter, berat volume beton 2.400 kg per meter persegi, berat dinding 250 kg per meter persegi, berat plafon 11 kg per meter persegi. Berat spesi 21 kg per meter persegi, berat keramik 24 kg per meter persegi, berat mekanikal elektrikal 27 kg per meter persegi. Nah, di sini ada berat lantai 1 atau W1. Yang pertama ada plat. Rumusnya adalah panjang total bangunan dikali lebar total bangunan dikali tebal plat dikali berat volume beton. Hasilnya 31.104 kg. Terus balok sama dengan 0,25 dikali 0,35 dikali 93 dikali 2.400, hasilnya 19.530 kg. Selanjutnya ada kolom 0,65 dikali 0,85 dikali 3,75 dikali 2.400 dikali 20, hasilnya 31.500 kg. Selanjutnya ada dinding 93 dikali 3,75 dikali 250, hasilnya 87.187,5 kg. Selanjutnya ada plafon. Panjang total bangunan dikali lebar total bangunan dikali berat plafon per meter persegi, hasilnya 1.188 kg. Selanjutnya ada spesi. Lebar total bangunan dikali panjang total bangunan dikali lebar total bangunan dikali berat spesi, hasilnya 2.268 kg. Selanjutnya ada keramik 12 dikali 9 dikali 24, hasilnya 2.592 kg. Terus ada mekanikal elektrikal yaitu 12 dikali 9 dikali 25, hasilnya 2.700 kg. Nah, total dari plat sampai mekanikal elektrikal dijumlahkan menjadi 17.869,5 kg, atau dikonversi menjadi ke kilonewton menjadi 178,0,7 kilonewton. Nah, berat lantai 1 dan lantai 2 yaitu sama, jadinya kita nggak perlu jelaskan berat lantai 2. Langsung saja ke berat lantai 3, yaitu ada plat, plafon dan mekanikal elektrikal. Plat yaitu panjang total bangunan dikali lebar total bangunan dikali tebal plat dikali 2.400, hasilnya 31.104 kg. Selanjutnya ada plafon. Panjang total bangunan dikali lebar total bangunan dikali berat plafon, hasilnya 1.188 kg. Selanjutnya ada mekanikal elektrikal, yaitu panjang total bangunan dikali lebar total bangunan dikali berat mekanikal elektrikal, hasilnya 2.700 kg. Totalnya yaitu 34.992 kg. Dikonversi menjadi ke kilonewton yaitu 349,92 kilonewton. Nah, jadi berat total semua dari lantai 1 sampai lantai 3 yaitu 391,92
3.911,31 kN. Selanjutnya ada berat level 1 atau M1. Di sini ada dinding melintang tinggi dikali tebal dikali Y dinding dikali panjang dikali jumlah. 3,5 dikali 0,15 dikali 17 dikali 9 dikali 5 hasilnya 401,625 kN. Selanjutnya ada dinding memanjang 3,5 dikali 0,15 dikali 17 dikali 12 dikali 15 hasilnya 535,5 kN. Selanjutnya ada balok melintang B dikali H dikali Y balok dikali panjang dikali jumlah sama dengan 0,65 dikali 0,85 dikali 24 dikali 9 dikali 5 hasilnya 795,6 kN. Selanjutnya ada balok memanjang 0,25 dikali 0,35 dikali 24 dikali 12 dikali 5 hasilnya 126 kN. Selanjutnya ada kolom 1/2 H kolom dikali B dikali H dikali I beton dikali jumlah 1/2 kali 3,5 dikali 0,85 dikali 0,50 dikali 24 dikali 20 hasilnya 357 kN. Lalu ada plat lantai. Sini ada tebal lantai tebal dikali luas total plat dikali Y beton 0,12 dikali 9 dikali 0,12 dikali 9 kali 12 kali 24 hasilnya 311,4 kN. Selanjutnya ada spesi tebal dikali luas total dikali Y spesi 0,05 dikali 9 kali 12 dikali 21 hasilnya 1113,4 kN. Selanjutnya ada keramik tebal dikali luas total dikali keramik 0,01 dikali 9 kali 12 dikali 24 hasilnya 25,92 kN. Selanjutnya ada plafon luas plafon dikali plafon sama dengan 9 kali 12 dikali 0,18 yaitu berat plafon plus penggantung hasilnya 19,44 kN. Nah, total berat level 1 M atau M1 yaitu 2685,525 kN. Nah, jadi yang berat level 1 sama berat level 2 ini sama, jadinya kita langsung aja ke berat level 3 atau M3 atas. Di sini ada dua tipe yaitu plat lantai dan plafon plus penggantung. Plat lantai 0,12 dikali 9 dikali 9 lebar total bangunan dikali 12 panjang total bangunan dikali 24 hasilnya 311,04 kN. Selanjutnya ada plafon plus penggantung lebar total bangunan dikali panjang total bangunan dikali berat plafon plus penggantung 0,18 hasilnya 19,44 kN. Jadi total berat level 3 atau M3 yaitu 330,48 kN. Selanjutnya di sini ada berat total gedung M1, M2 plus M3 hasilnya 5.701,52 kN. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai gaya geser horizontal akibat beban gempa dengan data sebagai berikut. H sama dengan 0,10, nilai N-nya 38 dari kelas situs SD Tanah Sedang, lokasi Padang, dan fungsi gedung atau fungsi bangunan itu sebagai apartemen. Bangunan ini berfungsi sebagai rumah susun dengan kategori risiko 2 berdasarkan tabel 3 SNI 03 tahun 1726
Berdasarkan tabel SNI 03-1726 tahun 2019 halaman 25 dengan faktor keutamaan gempa IE sama dengan 1,0 dengan serta lokasi bangunan termasuk kelas situs SD atau tanah sedang berdasarkan tabel 5 SNI 03-1726 tahun 2019. Struktur batuan bertulang dengan sistem penahan gaya seismik yang digunakan adalah sistem rangka pemikul momen khusus atau RMPK. Koefisien modifikasi respon atau R sama dengan 6. Nah, yang pertama kita menentukan parameter SS, S1, TL, FA, dan FT. SS sama dengan 1,5 berdasarkan gambar 15 SNI 03-1726 tahun 2019. S1 0,6 berdasarkan gambar 16 SNI 03-1726 tahun 2019. TL 20 detik berdasarkan gambar 20 SNI 03-1726 tahun 2019. SA sama dengan 1,0 berdasarkan tabel 6 SNI 03-1726 tahun 2019. Dan FT 1,7 berdasarkan tabel 7 SNI 03-1726 tahun 2019. Selanjutnya menghitung spektrum respon percepatan pada periode pendek. Ada SMS yaitu FA dikali SS sama dengan 1,0 dikali 1,5 hasilnya 1,5. SM1 FC dikali S1 sama dengan 1,7 dikali 0,6 hasilnya 1,02. SDS 2/3 dikali SMS sama dengan 2/3 kali 1,5 hasilnya 1,0. Dan SD1 2/3 kali SM1 sama dengan 2/3 kali 1,0 hasilnya 0,667 berdasarkan pasal 6.2 dan 6.3. Yang ketiga adalah menghitung periode respon. TO menggunakan dua parameter yaitu TO dan TS. TO sama dengan 0,2 dikali SD1 per SDS sama dengan 0,2 kali 0,88 per 1 sama dengan 0,0 sama dengan 0,1334. Selanjutnya ada TS SD1 per SDS sama dengan 0,667 per 1 hasilnya 0,667 berdasarkan pasal 6.4.4. Yang keempat yaitu menghitung spektrum respon percepatan desain atau SA. T kurang dari TO, T sama dengan 0 detik, SA SDS dalam kurung 0,4 tambah 0,6 per T per TO sama dengan 0,1, SDS-nya 0,1 dalam kurung 0,4 ditambah 0,6, 0 per 0,1334 hasilnya 0,4. Sedangkan T lebih besar dari TO, T sama dengan 0,4 detik, SA sama dengan SDS dalam kurung 0,4 ditambah 0,6, TO per TO sama dengan 1,0 dalam kurung 0,4 ditambah 0,6, 0,4 per 0,4 hasilnya 1. Yang ketiga ada T lebih kecil dari TS, TS 0,4 detik, SA sama dengan SDS dalam kurung 0,4 plus 0,6, TO per TO sama dengan 0,1 dalam kurung 0,4 tambah 0,6, 0,4 per 0,4 hasilnya adalah 1. Selanjutnya ada perhitungan distribusi beban gempa pada gedung. Taksiran waktu getar alami atau TI secara empiris, TI sama dengan CT dalam kurung HN pangkat 0,9, di mana CT sama dengan 0,0466, HN sama dengan tinggi gedung yaitu 3,5 meter, sehingga TI sama dengan CT HN pangkat 0,9
sama dengan 0,0466 dalam kurung 3,5 pangkat 0,9 hasilnya 0,143 detik. Selanjutnya ada perhitungan distribusi beban gempa pada gedung. Taksiran waktu getar alami atau T1 secara empiris, TI T1 sama dengan CK dalam kurung HN 0 pangkat 0,9, di mana CT 0,0466, HN tinggi gedung yaitu 3,5, sehingga T1 CT dalam kurung HN pangkat 0,9 dengan CT 0,0466 dan kurung nilai HN 3,5 atau tinggi gedung pangkat 0,9, hasilnya 0,143 detik. Selanjutnya ada kontrol pembatas T. T sama dengan N dikali E, di mana N ini adalah jumlah lantai, terus E adalah koefisien waktu getar alami sama dengan 0,16. Nilai E ini tergantung wilayah gempa dari masing-masing wilayah. Untuk pada wilayah gempanya, gempa 5 sama dengan wilayah gempa 5, E sama dengan 0,16. Sehingga rumusnya adalah T sama dengan N dikali S. N ini adalah jumlah lantai, sedangkan S ini adalah waktu getar alami. Jadinya sama dengan 3 kali 0,16, hasilnya 0,48 detik. Nilai T yang digunakan, T lebih dari T empiris, 0,48, lebih besar dari 0,143. Nilai perhitungan beban geser dasar nominal statik ekivalen atau P, rumusnya P sama dengan C1 per R kali W, di mana C 0,5 per T 0,5 per 0,143, hasilnya 2,447. Rumus C tergantung jenis tanah dan wilayah gempa. I adalah faktor keutamaan gedung sama dengan 1,0 apartemen. R sama dengan faktor reduksi gempa 5,5, sehingga P C1 per R kali W sama dengan 2,477 dikali 1 per 5,5 dikali 46,0296, hasilnya 2073,580 kN. Baik, di sini kita akan mencari kekakuan dengan metode matriks. Sebelum itu, untuk mengetahui metode matriksnya, kita di sini mencari LK1, LK2, dan LK3, dan di mana rumus LK1 ini adalah 1/12 kali B kali H pangkat 3 sama dengan 1/12 kali 65 kali 85 pangkat 3 sama dengan 33,265 10,417. Dan kemudian untuk mencari LK2 dan LK3, karena tinggi kolomnya sama, jadi perhitungannya sama. Jadinya tidak perlu kita hitung dan hasilnya sama. Kemudian kita lanjut ke perhitungan K1, K2, K3, dan di mana di sini rumusnya adalah 12 kali E kali LK1 per H1 pangkat 3. Dan di mana hasilnya ini kita sudah mendapatkan dari hasil perhitungan LK1 tadi. Kemudian kita masukkan saja nilai yang sudah kita peroleh tadi, sehingga hasilnya 19517,346. Dan kemudian K2 dan K3 begitupun sama caranya. Dan di sini kita lanjut saja mencari massa. Dan di mana massa ini ada M1, M2, dan M3. Dan di mana M1, M2, M3 ini kita sudah memperolehi hasil dari perhitungan sebelumnya. Langsung saja kita masukin angkanya, ada 1328,6 dan M2-nya 343,04 dan ada M3-nya ada 357,48. Setelah kita mencari massanya,
baru kita mencari matriks kekakuannya. Dan di mana matriks kekakuannya ini ada rumusnya, yaitu K1 tambah K2 min K2 min K2 K2 plus K3 min K3 min K3 dan ada B3. Dan di mana di sini kita tadi sudah memperoleh hasil dari perhitungan kita di atas. Selanjutnya kita langsung saja memasukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi dan hasilnya menjadi seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisa beban gempa status ekuivalen menggunakan SAP 2000. Untuk pertama-tama kita memilih KN M per C. Di sini kita atur untuk ketinggian atau banyak bentang balok kolom dan berapa jarak antar bentang balok dan kolom. Di sini bisa kita lihat, sudah terlihat dari hasil jarak balok dan garis horizontalnya dan vertikalnya. Di sini kita untuk menentukan material kita pilih konkrit karena kita menggunakan beton bertulang. Kita atur untuk mutu bajanya. Dan untuk mengatur baja tulangannya kita pilih rebar. Di sini kita modify. Kita klik baja tulangan, mutu baja.
Setelah kita mengatur material yang kita gunakan, sekarang kita mengatur untuk lebar dari balok dan kolom yang akan kita pakai dari hasil perhitungan yang sudah kita analisa di perhitungan pertama. Di sini kita klik balok. Kita atur lagi di bagian mutu baja yang kita gunakan, yang sudah kita tentukan di material pertama. Sekarang kita menentukan kolom dan kita masukkan seperti halnya pada penentuan besar balok tadi dengan hasil perhitungan yang sudah kita analisa pada perhitungan pertama. Setelah kita menentukan material kolom dan balok dan lebarnya, sekarang kita menentukan di mana letak balok dan kolom pada garis line yang sudah kita buat atau garis peta. Kita klik saja di sini. Untuk kita copy lagi di arah Y dengan kita klik DY, dan di sini jaraknya 1 2 3 4, kita klik 4. Ada 4 balok yang kita copy. Oke. Sama halnya juga seperti yang tadi, kita klik-klik saja dan kita copy, lalu kita arahkan ke arah ini lagi seperti tadi juga. Kita hapus dan kita klik di bagian DX dan kita nomor 3 karena ada 3 balok yang kita akan copy.
Sekarang kita ubah arah untuk menentukan letak kolom. Kita klik-klik saja seperti halnya yang tadi pada balok. Oke. Di sini kita langsung saja copy untuk menaruhkan cakar ayam atau tumpuan fondasi pada bawah setiap kolom untuk mempermudah kita atau mempercepat kita paste pada setiap kolom lain yang sudah kita tentukan atau kita petakan. Setelah semua terselesaikan, di sini kita akan memasukkan beban hidup, beban mati, beban gempa, arah X dan arah Y yang sudah kita perhitungkan. Di sini kita akan menentukan lagi pembebanan kombinasi, yaitu kombinasi antara beban mati dan beban hidup, beban mati dan beban gempa, dan lain sebagainya. Simak saja video pada berikut ini.
Untuk memasukkan beban-beban yang sudah kita tentukan, kita klik aja setiap grid atau titik-titik atau ujung pertemuan antara balok dan kolom yang seperti yang terlihat pada gambar. Oke, di sini kita masukkan juga kita klik OK. Di sini bisa terlihat beban yang sudah kita masukkan atau sudah kita joinkan tadi. Di sini juga kita bisa cek datanya langsung. Kita klik OK.
Setelah kita masukkan semua beban yang seperti pada video, dan caranya juga ada di video.
Setelah beban semua kita masukkan, di sini kita akan mengatur analisa SAP yang kita buat agar terlihat bentang balok atau kolomnya. Mohon maaf sebelumnya saya ganti laptop, namun caranya sama seperti yang tadi, dan ini hasil file yang sudah kita buat pada laptop pertama karena laptop pertama memiliki kendala yaitu nge-freeze. Di sini kita langsung saja untuk mengecek beban keamanan dari bangunan yang kita buat. Jadi inilah hasil running dari pembanan yang kita masukkan kepada bangunan yang sudah kita rencanakan, dan terlihat bahwa bangunan kita berwarna hijau atau terbilang aman. Gimana guys hasil video kami? Membosankan ya? Maaf ya guys kalau ada kata-kata saya yang salah, kata-kata kita yang salah. Di sini kita juga masih belajar. Dan untuk SS4 terima kasih sudah berdiskusi bersama kami untuk membahas terkait teknik gempa ini. Dan sekian, kita pamit undur diri SS4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Maaf ya, jangan lupa belajar biar pintar.